Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita dan kembali bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah untuk beribadah dan untuk duduk di majelis ilmu membuat dosa-dosa kita bisa terhapus dan pada saat yang sama membuat derajat dan kemuliaan kita bisa bertambah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa, yang masih diberikan oleh Allah, hendaknya selalu kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai pahala, di antaranya adalah berada di majelis ilmu. Sungguh luar biasa, seperti yang sudah kita ulang-ulang terus, keutamaan dan fadilah orang-orang yang berada di majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas untuk duduk di majelis ilmu dan siap untuk menepis semua tantangan-tantangan yang ada. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya benar-benar menjadikan beliau sebagai tauladan dan hanya dia yang kita contoh dan kita tauladani. Kita tidak punya contoh lain dalam beragama selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah bi ihsan. Wallazina taba'uhu bi ihsan, dengan baik. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan istiqamah berada di jalan sunnahnya, dan mudah-mudahan di hari mahsyar insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul wa Adillatuha. Kita sudah berada proses pada bagian akhir dari buku ini yang menjelaskan dan menyambung penjelasan yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas ayat yang memastikan bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala atau bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk umat-umat terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi untuk umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu semua mereka punya panduan dalam beragama, karena mereka punya nabi atau punya rasul yang diutus oleh Allah. Bedanya seperti yang sudah kita jelaskan, nabi-nabi terdahulu hanya untuk kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk semua manusia.
sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan yang muncul adalah, untuk apa Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah? Apa yang mereka sampaikan? Nah, ini kelanjutan yang akan kita bahas insya Allah pada pagi hari ini. Qala al-muallifu rahimahullah, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Itu rupanya tugas utama semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula, setiap umat yang telah diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul, min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya adalah ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Rasul tersebut ya'muruhum, memerintahkan mereka, bi'ibadatillahi wahdah, untuk menyembah Allah saja, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka untuk menyembah taghut atau untuk melakukan kesyirikan. Oleh karena itu tugas utama semua rasul untuk menyampaikan bahwa umat manusia ini hanya boleh menyembah Allah saja, dan untuk melarang mereka untuk melakukan kesyirikan dalam artian menyembah selain Allah. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulah, seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah wajtanibut taghut, bahwa sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Hindarilah penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala iftarada ala jami'il ibad al-kufru bit-taghut wal iman billah. Ayat tadi itu dipahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada semua hamba al-iman billah, beriman kepadanya, dan juga mewajibkan kepada semua hamba al-kufru bit-taghut, kufur dengan taghut. Harus dihindari berdasarkan kepada ayat, salah satu dari ayat. Tentu saja ayatnya tidak hanya itu, karena pada lembaran-lembaran yang sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan itu semua. Bahwa sesungguhnya tugas utama dari Rasul yang diutus oleh Allah itu adalah untuk mengajak umat manusia bertauhid. Dan itu adalah asas. Itu adalah mabda, prinsip dasar yang memang harus ada. Dan dakwah Nabi dimulai dari itu. Dakwah Nabi tidak dimulai dari beban-beban hukum. Bahkan beban hukum itu kalau kita lihat pada sirah Nabawiyah, itu sekian tahun Nabi berdakwah baru ada pembebanan hukum. Makanya dibagi-bagi oleh para ulama, periode dakwah Nabi itu ada periode Makkah, ada periode Madinah. Periode Makkah itu periode asas,
periode tauhid. Periode di mana dibangun dulu pondasi untuk kemudian barulah dibangun di atas pondasi itu berbagai pembebanan hukum. Tidak mungkin orang bisa taat kalau seandainya tidak bertauhid dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang, padahal yang dilarang itu sangat disukainya. Kecuali kalau seandainya dia benar-benar menunjukkan keimanan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikannya ketaatannya secara mutlak hanya kepada Allah saja, maka untuk taat kepada hukumnya akan lebih mudah. Nah, itulah sebabnya dalam perubahan pada diri kita, bagaimana kita bisa taat kepada Allah, itu memang harus diawali dulu dengan membenarkan tauhid. Harus diluruskan dulu dan benar-benar mendapatkan pencerahan sepenuhnya yang berkaitan tentang iman dan tauhid. Dan dengan cara itulah Nabi bisa merubah masyarakat jahiliyah. Berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu yang kata mereka itu kemaksiatan yang tidak bisa lagi ditinggalkan. Mabuk-mabukan, perzinaan, itu sesuatu yang sudah sangat lumrah bagi mereka. Kalau tidak mabuk dalam sehari itu kayaknya gimana gitu. Itu orang jahiliyah dulu. Sudah sangat lazim sekali bagi mereka mabuk-mabukan. Seolah-olah tak bisa lagi untuk ditinggalkan. Tapi ketika Nabi memulainya dengan tauhid, memulainya dengan harus menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, pada akhirnya ternyata hal-hal yang dianggap sulit untuk ditinggalkan begitu mudah untuk mereka tinggalkan. Ada di antara sahabat yang gelas khamar itu sudah di tangannya, tinggal diminum saja gini sudah ada di tangan dia, tinggal diminum. Lalu dibacakan kepadanya ayat bahwa sesungguhnya khamar itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi untuk diminum karena Allah sudah mengharamkan. Itu tidak mudah itu untuk meninggalkan sesuatu yang hampir diminum tapi dibuang. Kapan hal itu bisa terjadi? Kalau benar-benar dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dia sudah tahu bahwa Allah itu maha adil dan akan memberikan balasan untuk semua dosa yang nanti akan dirasakan di akhirat, perbuatan di dunianya. Kalau tidak dengan keyakinan itu, tidak akan mungkin bisa dia tinggalkan, bahkan dia lemparkan. Kenapa banyak bermudah-mudah dalam berbuat maksiat? Karena kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering kita terjebak kepada perbuatan dosa? Karena sesungguhnya kita sedang lalai dan tidak ingat bahwa sesungguhnya Allah sedang menatap kita. Maka bagian dari iman itu adalah ketika kita meyakini terus sesungguhnya Allah menatap dan melihat kita. Kalau seandainya itu yang ada di diri kita, maka insya Allah berbagai hal kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan karena kita ingat terus dengan kekuasaan dan kekuatan Allah yang Dia adalah bersifat adil dan akan memberikan balasan untuk semua perbuatan yang dilakukan. Untuk itulah Rasul itu diutus. Ani'budullah. Bagaimana kita harus beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya Allah saja, dan untuk meninggalkan kesyirikan, tidak boleh menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dimulai dari itu? Karena memang syarat mutlak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tauhid. Syarat mutlak untuk mendapatkan surganya Allah itu tauhid. Bisa enggak orang masuk surga kalau dia enggak pernah haji? Bisa. Karena enggak semua orang yang bisa berhaji. Barangkali dari sekian miliar umat Islam, berapa persen yang bisa haji?
Seandainya syarat mutlak masuk surga harus haji, berapa banyak orang yang tidak berhak masuk surga? Bisa tidak masuk surga seandainya dia belum pernah sholat? Bisa. Ada riwayatnya. Dijamin oleh Nabi masuk surga. Tadi dia mengucapkan syahadatain, lalu kemudian ikut dia berjuang di jalan Allah, belum pernah puasa, belum pernah haji, belum pernah sholat, tapi apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Apakah syarat mutlak untuk mendapatkan surga itu harus pernah berzakat? Enggak juga. Karena tidak semua orang yang mampu dan memiliki harta yang harus dibayarkan oleh dia zakatnya. Tetapi dapatkah masuk surga kalau dia tidak bertauhid? Jawabannya tidak. Oleh karena itu dikatakan wa mimma yubayyinu anna at-tauhid huwal asl. Di antara yang menjelaskan bahwasanya tauhid itu adalah dasar utama, pondasi. Annahu yujadu man yadkhulul jannah walau lam yusalli raka'atan wahidah. Sesungguhnya ada orang yang masuk surga walau lam yusalli raka'atan wahidah. Meskipun dia belum pernah sholat, meskipun satu rakaat. Kenapa dia bisa? Wadzalika idza i'taqada at-tauhid wa 'amila bihi wa mata mutamassikan bihi. Dan hal itu terjadi ketika dia i'taqada at-tauhid. Dia benar-benar meyakini tauhid, mengesahkan Allah, wa 'amila bihi. Dan dia amalkan tauhid yang dia ucapkan itu. Apa bukti pengamalan tauhidnya? Dia tunjukkan ketundukannya kepada Allah dengan tidak ragu sedikit pun untuk ikut berjuang dalam membela agama Allah. Itu bukti dari tauhid yang ada di hati dia. Dia baru mengucapkan syahadatain, tiba-tiba datang perintah untuk berjihad. Dan dia buktikan bahwa dia sudah mengucapkan syahadatain itu dengan tunduk kepada perintah Allah, yaitu ikut berjihad. Wa mata mutamassikan bihi, dan dia mati mutamassikan bihi, dalam keadaan berpegang teguh dengan tauhid. Oleh karena itu memang persoalan tauhid harus selalu diulang-ulang. Persoalan tauhid harus benar-benar kita pahami secara baik dan mendalam untuk kemudian kita amalkan dan kita terus berpegang teguh kepada nilai-nilai atau makna tauhid yang diucapkan. Ada sebuah riwayat dari yaqulu al-Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ata an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi seseorang. Ada orang laki-laki yang datang kepada Rasul. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, uqatilu wa uslim. Apakah saya berjihad dulu, lalu kemudian saya Islam? Qala, la, jangan. Bal, aslim, thumma qatil. Tetapi, Islamlah kamu, thumma qatil. Berjihadlah setelah itu. Jadi sahabat tadi itu, rajulun tadi itu, seseorang nanya pada Nabi, saya mau berjuang saya dulu, nanti baru Islam. Berarti dia seolah-olah mengedepankan amalnya dulu, baru Islam. Ternyata Nabi bilang apa? La, tidak. Bal aslim summa qatil. Islamlah kamu dulu. Berarti tauhid. Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Pahami baik-baik.
Ada konsekuensi dari syahadat yang harus dipahami. Summa qatil, setelah itu baru kamu berjihad. Fa aslama summa qatala fakutil. Maka rajulun tadi itu, seseorang yang datang menemui Nabi itu aslama, dia Islam, dalam artian dia ucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, summa qatala, kemudian dia ikut berjihad, fakutil, lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ajra katsiran. Amalnya kan baru jihad tadi itu. Cuma yang dia miliki adalah syahadat. Syahadatain. Yang dia miliki adalah tauhid. Wa ajra atau ujra katsiran, tetapi dia mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak. Baru modalnya sekali jihad. Tapi dengan kalimat tauhid yang ada di hatinya, yang ada dalam keyakinannya, yang membuat dia sanggup untuk melaksanakan perintah Allah walaupun tantangannya mati, ternyata dia mendapatkan balasan yang besar. Oleh karena itu, ada riwayat juga yang mengatakan bahwa di akhirat nanti itu syahadat kita itu akan ditimbang dengan ibadah-ibadah yang lain. Syahadat kita itu ada pada hadisul bitaqah, kalau tidak diistilahkan oleh para ulama. Hadis bitaqah. Nanti akan ditimbang syahadat kita. Kalau seandainya syahadat itu, syahadat yang kita ucapkan benar-benar berkualitas, benar-benar sempurna, benar-benar kita pahami, lidah sesuai dengan hati, sejalan, dan jika dia mengalahkan timbangan-timbangan amal yang lain, maka insya Allah itu adalah berita baik bagi dia, karena dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu juga ada hadis yang juga sudah sering kita ulang-ulang, pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dan bahagia nanti untuk mendapatkan syafaatmu di hari akhir, di hari mahsyar? Jawaban Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, khalis murni, ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka wajar semua Rasul itu diutus kepada umatnya untuk menyampaikan yang pertama sekali itu adalah persoalan pokok, itu adalah masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga lah sebabnya bahwa tauhid untuk semua nabi itu adalah sama. Tauhid yang diajarkan oleh Nabi kepada semua umatnya dan semua nabi itu konsepnya sama. La ilaha illallah. Tidak ada yang berbeda. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaumnya. Wa ila adin akhahum Hud. Dan kepada kaum Ad Allah utus nabinya Hud. Apa pesan Nabi Hud itu? Ya kaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah saja. Enggak ada ilah selain daripada Allah. Nabi Saleh diutus kepada kaumnya, pesannya sama, sembahlah Allah saja. La ilaha ghairuh. Tidak ada yang pantas disembah selain daripada Allah. Semua nabi, semua rasul dari awal sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidnya sama, la ilaha illallah. Yang diajarkan adalah bagaimana mereka mengenal Allah, mengesahkan Allah, dan mereka hanya beribadah kepada Allah saja, tidak memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Karena kalau dipalingkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah bagian dari kesyirikan yang merusak tauhid.
Kalau contoh-contoh dahulu, orang-orang yang memalingkan ibadahnya kepada Allah, ya seperti orang-orang Quraisy sendiri, di mana mereka menyembah patung. Mereka kalau berkorban disembelihnya di samping patung-patungnya. Mereka kalau meminta tidak langsung kepada Allah, tapi harus melalui patung-patungnya. Walaupun mereka beralasan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami melakukan itu hanya sekedar supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Yang kami sembah Allah juga katanya. Cuma perantaranya adalah patung-patung ini. Tapi tetap disalahkan oleh Allah. Karena menjadikan patung sebagai perantara itu tidak pantas. Karena patung itu la yadurru wa la yanfa'. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Atas dasar apa kita jadikan dia sebagai perantara, sementara dia sendiri tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Kalaupunlah dia bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan. Karena yang mengabulkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan wassalatu la tanfa' wahdaha ma'adamit tauhid. Salat dengan sendirinya itu tidak bermanfaat apa-apa tanpa tauhid. Jadi sholat itu tidak ada artinya kalau seandainya tidak bertauhid. Begitu juga nanti dengan zakat, dengan puasa. Walau shalla wa zakka wa sama. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia berpuasa, fa'amaluhu haba, maka amalannya itu bagaikan pasir yang diterbangkan oleh angin. Idza lam ya'rif at-tauhid wa ya'mal bihi wa ya'taqidu fi qalbi. Jika dia tidak kenal dengan tauhid dan tidak mengamalkannya serta tidak meyakini di dalam hatinya. Jadi tidak ada gunanya. Sekarang kalau seandainya orang-orang kafir berpuasa, apakah ada fungsinya? Enggak. Itulah sebabnya yang dipanggil berpuasa itu siapa? Yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Karena itu nanti yang akan bermanfaat amalnya karena sudah diawali dulu oleh tauhid, oleh iman. Lalu pertanyaannya, orang kafir kalau tidak puasa berdosa enggak? Orang kafir kalau tidak berpuasa dia berdosa enggak? Memang kalau dia puasa berpahala? Kan enggak juga. Nah, maka yang dipanggil adalah yang beriman. Oleh karena itu, as-salatu la tanfa' wahdaha. Rajin sholat, rajin zikir, rajin segala-galanya, tetapi dia tidak bertauhid kepada Allah. Yang disembahnya dalam sholat itu bukanlah Allah. Yang tempat dia meminta doa itu adalah ibadah. Tapi ketika dia beribadah tidak kepada Allah, berarti ibadahnya akan tertolak. Nah, dari sinilah kita benar-benar harus memperjuangkan dalam kehidupan kita untuk mengenali tauhid sedalam-dalamnya, sesempurna mungkin agar kita tidak terjebak kepada perbuatan syirik. Wajib itu hukumnya. Karena itulah konsep pertama yang dibawa oleh semua rasul tanpa terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat dikatakan Al-Furqan 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Qadimna ila ma'amilu. Kami datang atau berada pada amal-amal yang telah mereka lakukan.
Berapa banyak amal yang telah mereka lakukan? Faja'alnahu haba'am mansura. Maka kami jadikan semua amalan itu haba'am mansura, bagaikan debu yang terbang. Ada tumpukan debu atau pasir, lalu datang angin, hilang semua itu, seolah-olah tidak pernah ada, karena dia tidak punya tempat bergantung. Oleh karena itu, agar amal kita diterima oleh Allah, benar-benar kita harus membenarkan tauhid, meluruskan pemahaman akidah kita, agar kita tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan syirik. Maka wajarlah kalau seandainya kita sering mengulang-ulang masalah-masalah tauhid, dan memang harus sering diulang-ulang, karena kita memang harus memahaminya. Setelah paham pun harus diulang lagi untuk mengokohkan dan menguatkannya. Karena kalau bermasalah dalam tauhid, maka kita akan mendapatkan kerugian yang serugi-ruginya di akhirat kelak. Bahkan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat dan menyatakan kesalahannya langsung selama dia hidup di dunia. Seandainya ada orang yang wafat dengan membawa dosa tauhid, maka dosa itu tidak akan pernah terhapus dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memohon ampun dan bertaubat, tidak ada kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat-sahabat dulu sebelum masuk Islam, berapa banyak kesyirikan yang dia lakukan, berapa banyak dosanya. Tapi ketika dia masuk Islam, menyatakan keimanannya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid dengan benar, lalu mereka dijamin masuk surga. Hilanglah semua dosa-dosa syirik yang telah dia lakukan. Ikhwati fillah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan. Kalau tadi tentang u'budullah, sembahlah Allah saja. Dan itu semua bentuk ibadah berarti kita menyembah Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan berarti kita sedang menyembah Allah. Maka semua ibadah kita harus untuk Allah. Salat, puasa itu contoh yang paling gampang untuk kita pahami. Tapi juga seperti nazar, korban, doa, isti'anah, istighasah, itu semua adalah bagian dari ibadah yang hanya boleh untuk Allah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Mukhul ibadah itu ada pada doa. Karena doa itu kalau kita meminta kepada sesuatu, kita sedang menunjukkan kelemahan diri kita. Kalau kita meminta kepada orang, berarti kita sedang menunjukkan kelemahan kita di hadapan dia. Maka tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Karena kita hanya boleh menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu seperti itu. Orang meminta-minta itu sedang menunjukkan kehinaan dirinya. Maka doa itu bentuk dari permohonan dan kita meminta. Dan yang mampu untuk mengabulkan doa itu hanyalah Allah. Hanya Allah yang bisa. Kalau seandainya kita buka usaha, ingin usaha kita itu maju, kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Dia yang mampu melakukan itu. Bukan kepada sesuatu yang bersifat syirik. Kadang orang agar bisnisnya lancar, dicari jimatnya. Dicari jimat pelaris. Atau terpengaruh dengan khurafat-khurafat. Yang katanya kalau ini dilakukan, bisnisnya akan lancar. Gantungkan ini di pintu masuk,
Kalau digantungkan ini di pintu masuk, asal ada orang masuk pasti boleh. Hatinya langsung tertarik untuk membeli. Karena ada gantungan yang dia lewati tadi. Agar bisnis menjadi lancar, uang dari pembeli pertama harus dikipas-kipaskan ke barang yang ke semua barangnya itu. Agar supaya laris. Ini semua khurafat. Ini semua adalah sesuatu yang tidak beralasan, tidak ada dasarnya. Kalau seandainya dia lupa dengan Allah, yakin betul dia kalau dikipas-kipaskan nanti itu yang membuat dia menjadi laris, berarti sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Tapi kalau mau laris, lancar, awali hari dengan sholat subuh, datang ke masjid, sholat berjamaah, setelah itu berdoa, ikutkan pula nanti dengan doa-doa zikir pagi. Ketika mulai usaha baca bismillah. Karena Rasul yang bilang, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Semua perbuatan kita yang baik, yang kalau seandainya tidak kita mulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Apa makna terputus di situ? Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Coba kalau keberkahan yang sudah terputus, kita mau berharap apa lagi? Tapi kalau keberkahan yang diberikan oleh Allah, sedikit pun yang didapat hari itu, tapi dengan keberkahan bisa menjadi banyak. Karena kebaikan yang ada di dalamnya yang diberikan oleh Allah. Kalau sedikit yang kita dapatkan tapi berkah, insya Allah hati kita ikhlas menerima yang diberikan oleh Allah di hari itu. Sedikit memang tapi berkah. Tapi kalau seandainya dicari dengan cara-cara yang syirik, cara-cara yang lain, sudahlah jumlahnya juga sedikit dan dia tidak berkah. Andaikan pun dapat banyak, tapi kalau seandainya di situ tidak ada keberkahan, maka yang banyak itu akan terasa sedikit, bahkan bisa-bisa habis begitu saja tanpa disadari. Banyak uangnya tapi habis begitu saja tanpa disadari. Nah, oleh karena itu, pada poin pertama, ubudullah. Semua bentuk ibadah kita tujuannya hanyalah untuk menyembah Allah dan kita lakukan hanya untuk Allah. Tapi pada poin yang kedua, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Dalam penjelasan pada bagian akhir di sini, Ibnul Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan tentang apa itu taghut. Siapa taghut itu? Ada 5. Awaluhum iblis. Yang pertama adalah iblis. Itu taghut. Itu induknya taghut, iblis. Wa huwa ra'suhumul akbar. Itu ketuanya. Dialah yang akan selalu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah akan selalu menggoda kita, maka kita selalu diminta untuk berta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita juga dalam doa-doa kita diajar oleh Rasulullah agar kita mengucapkan mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu 2 surat sebagai doa pelindung. Al-Falaq dan An-Nas. Ayat itu berkaitan dulu dengan ketika Nabi disihir oleh Labid al-A'sam. Ada namanya Labid al-A'sam al-Yahudi. Dari kalangan Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW dan ada pengaruhnya pada diri Nabi. Dan hadisnya sahih. Ada di antara orang yang menolak hadis ini, masa Nabi kena sihir? Tapi hadisnya sahih. Dan para ulama mengatakan hadis itu sahih dan memang ada terjadi. Maka ada pengaruhnya pada diri Nabi, panas-panas badannya, ternyata disebabkan oleh sihirnya Labid al-A'sam. Datanglah Jibril dengan ada 2 malaikat yang datang menemui Rasul
Satu di bagian kepalanya, satu di bagian kakinya, dan membacakan mu'awwizatain itu ayat per ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Ternyata sihirnya Labid al-A'sam itu dengan ada tali temali yang jumlahnya 11. Ada rambut yang diikat dengan tali yang jumlahnya 11. Diletakkan oleh Labid al-A'sam itu pada tempat di mana Nabi akan mengambil air. Oleh karena itu kerja-kerja dukun kan gitu juga. Ada tali temali yang diikatkan, kadang-kadang diletakkan di depan rumah atau diletakkan di jalan di mana nanti orang itu biasa lewat. Nah, tali temali yang 11 tadi itu setiap kali satu ayat dibaca, lepas satu ikatan. Baca ayat yang kedua, lepas pula ikatan kedua. Baca ayat ketiga, lepas pula ikatan tali yang ketiga. Mu'awwizatain Al-Falaq An-Nas kan jumlahnya 11. 11 ayat. Nah, sampai pada ayat yang terakhir dari surat An-Nas, lepaslah semua tali-tali tukang sihir itu. Itulah sebabnya Al-Falaq An-Nas itu disebut dengan Mu'awwizatain. Ayat pelindung, doa sebagai pelindung. Dan Nabi mengajarkan kita sebelum tidur baca itu, doa pagi, doa sore baca itu. Boleh juga kita membacakan untuk anak kita. Ada yang masih kecil, dia belum bisa apa-apa, bacakan itu, kemudian hembuskan, kemudian usapkan ke badan dia. Insya Allah itu sesuatu yang tidak masalah, karena doanya adalah doa dari ayat. Itu namanya ruqyah syar'iyah. Ruqyah ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang syar'i kalau dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis maksurat. Doa-doa maksurat itu semua boleh. Tapi kalau syirkiyah, ini yang mantra-mantra. Entah apa-apa yang dibacanya, digini-giniin tangannya. Kadang tidak pula disentuhnya. Ada pula sistem pengobatan dari jauh. Lewat telepon. Lewat sinyal HP. Ditelepon aja dukun. Nanti jangan dimatikan HP-nya Pak ya kan. Dibacanya mantra-mantranya melalui HP itu. Kalau tidak jelas yang dibacanya, wajib dicurigai. Coba aja tanya, yang dibaca tadi apa Pak? Oh ini tidak bisa nih, ini ilmu khusus. Berarti wajib dicurigai. Karena kalau yang dibacanya Al-Fatihah, apa salahnya sebut Al-Fatihah? Kalau yang dibacanya An-Nas, An-Nas itu bukan rahasia. Ada dalam semua Al-Quran. Jika di rumah kita Quran, ada An-Nas di situ. Tapi kalau sudah disembunyikannya apa yang dibaca, berarti hanya untuk dia saja. Bisa saja kolaborasi dengan iblis. Sementara iblis adalah taghut. Oleh karena itu, taghut yang pertama, ra'suhum itu adalah iblis. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam. Hai bani Adam, alla ta'budu syaitan. Agar kalian jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Alla ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan. Katanya ada kelompok yang memang menyembah syaitan. Dan itu berkembang. Termasuk juga karena dia sebagai seorang penyanyi datang ke Indonesia, mahal pula bayar tiket untuk nonton setan tadi itu. Mahal pula bayarnya. Rebutan pula orang mau ikut itu. Ini semua adalah gambaran dari lemahnya iman. Gambaran dari jauhnya dari agama. Tidak tahu lagi dia itu siapa. Padahal Allah bisa mematikan dia pada saat dia ikut konser-konser setan tadi itu. Bisa tidak kira-kira terjadi? Bisa.
Allah bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat. Ada beberapa hari yang lalu karaoke kebakaran mematikan 6 orang. Terbakar karaoke itu. Mereka sambil nyanyi-nyanyi, terbakar. Mati 6 orang. Yang sakit sekian orang. Yang lari tunggang langgang selamat. Kalau hal itu terjadi, itu semua adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita, kalau seandainya kita sadar dengan hal yang seperti itu, Allah berkuasa mutlak dalam kehidupan kita. Allah sanggup dan bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat. Dan alangkah ruginya kita kalau seandainya akhir dari perbuatan kita meninggalkan dunia ini adalah perbuatan dosa. Dan betapa bahagianya kalau seandainya akhir dari kehidupan kita itu adalah melakukan amal saleh. Ada orang wafat saat sujud, ada orang wafat saat baca Quran. Mudah-mudahan itu pertanda baik bagi dia. Yang pertama itu. Yang kedua, tauhid yang kedua, man ubida wa huwa radin. Man ubida wa huwa radin bitilkal ibadah. Orang-orang yang disembah dan dia ridha disembah seperti itu. Ini disembah seperti ini yang dimaksud juga seperti mengikuti aturan-aturan yang ternyata itu kemaksiatan kepada Allah, tetapi peraturan itu diikuti. Berarti sama saja dengan menyembahnya. Karena menyembah itu tidak mesti dalam bentuk sujud. Dulu ada sahabat yang ngomong di hadapan Nabi, mereka tidak menyembah rahib-rahib itu ya Rasulullah. Karena mereka tidak sujud kepadanya. Kata Rasul, bukan hanya sujud saja bukti menyembah itu. Tetapi dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rahib dan dia ikut pula mengharamkan apa yang diharamkan oleh rahib. Halal haram itu tidak lagi ditentukan oleh Allah dan Rasul, tetapi halal dan haram justru ditentukan oleh rahib tadi itu, pendeta-pendeta atau pimpinan atasan dan lain sebagainya. Maka seandainya ada aturan yang datang dari manusia, tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka pakai satu hadis, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan apapun yang boleh kita berikan kepada makhluk kalau tujuannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, minat tawaghid, di antara yang masuk kepada tauhid itu juga adalah manda'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak orang lain ila ibadati nafsihi, untuk tunduk beribadah dan menyembah dirinya. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun itu dia menganggap dia adalah Rabb. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kamu. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Berarti dia mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Sama seperti Fir'aun wa ahlud dalal alladzina gharaduhum al-'ulu fil ardi wal fasad. Dan orang-orang yang ahlud dalal, ahli kemaksiatan, yang memang tujuannya adalah untuk al-'ulu fil ard. Untuk dia ingin merasa bahwa dia yang paling tinggi dalam kehidupan di dunia ini. Banyak raja-raja, Namrud, yang juga mengaku sebagai Rabb, tapi semua itu hanya pengakuan. Allah membuktikan bahwa Namrud itu lemah. Dalam sejarahnya, Namrud itu mati hanya oleh seekor serangga. Aneh-aneh yang masuk ke telinga dia. Jadi raja yang ngaku Tuhan tidak sanggup melawan seekor serangga.
Serangga itu paling lemah dia. Maka diberikan perumpamaan ba'udah dalam Al-Quran. Kan serangga lemah, masuk ke dalam telinganya, sampai dalam telinga bunyi-bunyi. Pas bunyi-bunyi dipukul-pukul oleh nambruk telinganya. Pas dipukul-pukul berhenti dia bunyi. Ndak dipukul berbunyi lagi dia. Dipukul berhenti lagi dia, mati. Coba bayangkan, raja, orang yang mengaku Tuhan, kuat, tapi mati hanya oleh seekor serangga. Itu semua Allah ingin membuktikan bahwa kalian semuanya lemah. Kalian semuanya lemah, tidak ada yang pantas disebut sebagai Rabb. Nah, jika dia mengajak untuk menyembah dirinya, mentaati dirinya, jangan taati selain aturan saya, berarti itu bagian dari tagut, karena aturan yang harus diikuti adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Di antaranya juga adalah manidda'a syai'an min ilmil ghaibi. Di antara tauhid itu juga adalah orang-orang mengaku-ngaku dia tahu perkara yang gaib. Ngaku dia buat dia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kal munajjimin, seperti tukang tenung, tukang ramal, para dukun dan lain sebagainya. Itu adalah sama dengan tagut. Mengaku-ngaku kalau dia tahu dengan perkara-perkara yang gaib. Rasul saja tidak tahu yang gaib kalau Allah tidak memberitahukannya. Nabi tidak tahu hal yang gaib. Semua yang disampaikan oleh Nabi, peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, itu hanya karena wahyu. Allah yang menyampaikan kepadanya. Kalau tanpa wahyu, maka Nabi tidak tahu. Oleh karena itulah yang disebut oleh Nabi itu semuanya benar. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Nabi bukan dari pikirannya, bukan dari kehendak hawa nafsunya, tapi adalah bisikan yang diwahyukan. Nabi bilang nanti akhir zaman akan terjadi begini. Betul terjadi dan kita sudah lihat satu persatu sekarang yang disampaikan oleh Nabi. Karena itu adalah wahyu. Maka tidak kan ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Al-An'am 59. Allah lah yang punya mafatihul ghaib. Kunci-kunci yang gaib itu hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Nah, maka kalau ada orang ngaku-ngaku tahu yang gaib, berarti itu bagian dari tagut karena dia mengambil sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang seperti itu tidak pantas untuk dipercaya, tidak pantas untuk diikuti. Sedangkan yang kelima juga adalah orang-orang yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum tertentu selain dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tetapkan ini sebagai sebuah kewajiban. Dia bilang ini tidak wajib. Allah sudah tetapkan ini sebagai sesuatu yang haram. Tapi dia tidak mau mengatakan itu sebagai sesuatu yang haram. Maka menghukumi seperti itu dengan apa yang telah ditetapkan selain dari yang telah ditetapkan oleh Allah, itu bagian dari perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh tagut dan tidak boleh untuk diikuti dan ditaati. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman kepada Allah? Amanu bima unzila ilaika, beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang telah diturunkan kepada sebelummu. Kepada sebelummu berarti di antaranya masalah tauhid yang juga sama.
yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tapi mereka tetap saja ingin berhukum atau mengambil hukum kepada taghut, wa qad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir kepada taghut itu sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada 3. Fa ulaika humuz zalimun. Jadi hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sebuah hukum, maka harus itu yang kita pegang. Mulai dari yang kecil-kecil, dari diri kita sendiri, dari dalam rumah tangga kita sendiri. Umpama, bagaimana pakaian perempuan yang diatur oleh agama? Tegakkan dalam rumah tangga. Kalau seandainya ada orang menganggap mudah, tidak apa-apalah itu kan gini. Berarti dia telah tidak lagi mengambil hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak mesti dimulai dari yang besar-besar, mulai dari yang kecil-kecil, dari diri kita dan dari keluarga kita. Baru pindah kepada yang lain. Oleh karena itu, yang 5 tadi itu merupakan lawan dari u'budullah. Kalau orang sudah ikut yang 5 tadi, berarti dia tidak lagi menyembah hanya Allah saja. Tapi dia sudah berpindah kepada penyembahannya terhadap taghut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, sekira waktu sudah lewat. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin perlu kita pikir-pikirkan ke depan nanti, kalau ini sudah selesai, kira-kira apa gitu yang mau kita bahas. Seandainya ada usulan-usulan, itu tentu jadi pertimbangan. Ini sudah bisa dikatakan selesai, meskipun masih ada untuk penjelasan dari yang terakhir tadi, masih ada berapa 2 atau 3 lembar. Tapi ini mengulang apa yang dulu juga sudah kita bahas. Nah, maka nanti insya Allah kalau ada usulan apa kira-kira yang paling pas untuk kita bahas setelah kajian ini. Nanti saya coba tengok apa kitab yang paling pas untuk itu. Terima kasih. Silakan. Yang pertama, setan itu memang salah. Tidak perlu disalahkan lagi setan. Yang perlu disalahkan justru anak kita. Karena setan itu sudah pasti salah dia kan. Ada setan yang baik. Setan rajim. Sifatnya aja adalah rajim. Rajim itu yang terkutuk. Tapi ada kisah dulu, tapi sejauh mana kebenaran kisah itu, ada orang tua, dia sudah tua, mau pergi ke masjid, terjatuh. Tapi dia semangat lagi, pergi ke masjid, terjatuh lagi. Yang ketiga, dibimbing oleh setan untuk sampai. Kan baik itu kan? Tapi ternyata ini dalam kisah itu seperti itu. Wallahu alam benar atau tidak itu perlu dilihat sahih atau tidaknya. Kita ambil ibrahnya. Ternyata seandainya dia jatuh lagi terus dan jatuh tuh sampai ke sana terus dia masuk surga. Jadi ditolongnya biar memperlambat untuk untuk masuk surga. Sepertinya baik tapi tujuannya tetap saja buruk. Maka tidak ada setan yang jujur, tidak ada setan yang ini. Dia menyampaikan sesuatu dalam unsur kebaikan mungkin bisa. Seperti Abu Hurairah kan. Abu Hurairah yang
apa namanya, mendapatkan sesuatu ternyata dari setan. Tapi Nabi bilang apa? Sadaqa wa huwa kadzub. Yang diucapkannya kali itu, ucapannya itu benar. Wa huwa kadzub. Tapi dia itu sesungguhnya adalah pendusta. Dia pembohong. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu mengintrospeksi diri kita pada saat kita bersalah, diri anak kita pada saat dia bersalah. Sehingga dengan cara itu mungkin bisa mendapatkan solusi. Ada di antara anak kita yang mungkin tidak mau puasa Ramadan. Lalu mau kita maki-maki setan. Buat apa maki-maki dia? Memang dia udah seperti itu, Kak. Maka anak kita itu yang perlu untuk dibina. Kenapa dia tidak puasa? Apa karena tidak tahu atau karena bermalas-malasan? Mungkin dia yang perlu untuk dibina sebaik mungkin, maka tidak mesti hanya dengan memaki-maki syaitan. Tapi dengan terucap seperti tadi, ya bisa saja, tidak ada masalah. Kenapa? Itu salah satu dari penyebab. Tapi di antaranya bukan hanya itu saja. Karena di antara penyebab dosa yang lain adalah hawa nafsu. Setan dibelenggu dalam bulan Ramadan katanya. Tapi ada enggak maksiat dalam Ramadan? Setan kan dibelenggu. Karena hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang berlebih sehingga dia melakukan sesuatu yang salah dan menyimpang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal. Hmm. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa hindari itu. Kalau tidak kita ikut, mungkin akan besar akibatnya. Dan banyak contohnya dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang asuransi umpamanya. Asuransi itu ada yang ta'awuni, tapi kebanyakan adalah tijari, komersial. Dan asuransi itu prinsipnya lebih kurang mengarah kepada riba. Atau ada spekulasi, ada untung-untungan. Maka untuk yang sifatnya komersial, para ulama menghukumkan haram. Kecuali kalau sifatnya ta'awuni, asuransi sifatnya ta'awuni, takaful. Prakteknya harus sesuai dengan syariat. Nah, sekarang kita kalau mau beli mobil baru, enggak ada cerita enggak ikut asuransi. Kalau enggak, jangan pernah punya mobil baru. Asal kita beli, mesti ada asuransi. Kita perlu, kita mau. Oh, nanti berarti kita ikut. Enggak bisa menghindar. Mesti ada. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu kan di luar kemampuan kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak amal-amal sunnah, perbanyak sedekah, termasuk diantaranya yang tadi itu. Soal pajak dan itu bagian dari pendapatan negara kan. Kalau seandainya dialihkan kepada konsep Islam dalam bentuk zakat umpamanya. Pada masa-masa dahulu terbukti bahwasanya zakat benar-benar mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal tidak semua harta yang wajib dizakatkan. Dan kecil pula pungutan zakatnya. Kalau pajak, semua harta mesti dipajak. Dan besar pula jumlahnya. Tapi selesai tidak masalah. Nah, oleh karena itu, yang ditetapkan oleh Allah pasti lebih baik, karena sejarah sudah membuktikan itu. Nah, maka untuk hal-hal yang kita tidak mampu untuk menghindar, ya apa boleh buat. Karena memang kita hidup di situ dan kita tidak bisa menghindarnya. Mudah-mudahan Allah
Allah mengampuninya. Kalau kita ikuti, kita taati, niatkan saja memang untuk kebaikan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Nanti mereka salah guna, itu urusan mereka. Karena kadang pajak tapi mengayakan orang petugas pajak aja kan. Awak udah capek-capek bayar, dibawanya uang, itu urusan dia. Tapi kita niatkan karena memang niat pemerintah saya kira juga baik untuk masyarakat, tetapi terlaksana atau tidak itu lain masalah. Kita ambil sisi dari itu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup kalau tidak ada lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu bagi kita dan semoga tauhid kita semakin kokoh, iman kita semakin mendalam dan kita terhindar dari memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.